Baik anak Bapak channel ya, pada pagi hari ini kita masuk ke materi kita ya, yang materi ke-8 pengenalan jaringan, yaitu protokol-protokol jaringan ya. Protokol jaringan itu adalah software atau aturan ya, yang membantu kita agar setiap komputer dapat saling berkomunikasi dengan komputer lain ya. Atau protokol-protokol jaringan adalah merupakan software yang membantu user ya, agar bisa mengaktifkan fasilitas di dalam jaringan. Tanpa ada protokol yang membantu kita di dalam sebuah jaringan, maka kita tak bisa mengaktifkan fasilitas jaringan. Sebagai contoh, kita ini orang komputer atau user ya di komputer, itu sering mendownload sebuah file dari internet ya. Karena internet itu kan jaringan itu kan LAN, MAN, WAN, dan internet. Kita sering mendownload file melalui website komputer kita. Nah, tanpa kita ketahui, yang bekerja di situ, yang mendownload di situ, itu adalah sebuah protokol yang dikenal dengan namanya file transfer protocol. File transfer protocol. File inilah yang membantu kita dalam kita mendownload sebuah data di dalam komputer jaringan, yang pertama. Contoh yang kedua lagi adalah tanpa kita sadari, kita user ini kita suka membuka internet, Chrome dan Google, kemudian kita berselancar ya, browsing, mencari blog-blog ya, atau website ya, untuk membuka informasi di dalam komputer jaringan. Ini tidak akan bisa terjadi kalau kita tidak dibantu oleh sebuah protokol yang dikenal dengan namanya adalah protokolnya adalah HTTP atau HTTPS ya. HTTP atau HTTPS ini adalah merupakan protokol yang membantu kita agar kita bisa membrowsing di dunia internet ya. Jadi protokol-protokol inilah yang membantu kita ya, software inilah yang membantu kita, aturan-aturan inilah yang membantu kita sehingga kita bisa mengaktifkan semua fasilitas di dalam jaringan. Kita lanjutkan saja ya. Protokol-protokol itu yang pertama adalah protokol TCP/IP. Protokol inilah yang bermanfaat untuk menghubungkan komputer di jaringan. Ini B-nya ada ya, tapi kita hide supaya sekali-sekali orang melihat channel kita ini keren gitu ya. Ada tapi tak nampak, kita hide ya. Jadi protokol yang bermanfaat untuk menghubungkan komputer di jaringan ya. Jangan tertawa tapi senyum saja ya, karena tak selamanya sesuatu hal itu indah dengan adanya, tetapi bisa juga indah dengan tidak adanya ya, karena terhide ya. Yang kedua adalah protokol SMTP ya. Protokol SMTP adalah protokol yang membantu kita, membantu user dalam menggunakan fasilitas email. Kamu sering menggunakan email, kamu sering membuat email menggunakan Gmail atau Yahoo Mail ya. Nah, fasilitas itu bisa kita lakukan di jaringan karena ada protokol yang dikenal dengan namanya SMTP ya. SMTP adalah protokol yang membantu kita untuk mengaktifkan fasilitas email. Ada lagi protokol yang membantu kita di dalam email namanya POP3 ya. POP3 ini POP3. Protokol ini membantu kita di dalam jaringan ya untuk mengambil email dari server dikirim ke komputer kita. Jadi protokol ini dia yang tadi membantu kita untuk memproses email. Kalau yang POP3 ini adalah protokol yang membantu user mengambil email yang di server baru menampilkan ke tempat komputer kita ya. Kemudian selanjutnya HTTP, ini tadi udah diterangkan ya, yaitu protokol yang bermanfaat untuk membantu kita untuk melakukan fasilitas browsing di jaringan internet. Apa beda HTTP dengan HTTPS? Itu sama-sama protokolnya. Protokol ini beda cuma security-nya saja ya, keamanannya. HTTP itu di bawah daripada protokol HTTPS ya.
ya autentifikasi keamanannya ada pada HTTPS. Baik, kemudian ICMP. Apa itu protokol ICMP? ICMP adalah protokol yang membantu user melihat koneksi antar komputer di jaringan sudah berkomunikasi atau belum. Ya. Kalau kamu sudah memahami sedikit tentang jaringan, nanti setelah kita hubungkan komputer kita dengan media transmisi, kita hubungkan dengan TCP/IP, kita mau tahu komputer kita itu sudah terkoneksi nggak dengan komputer lain. Maka kita melakukan perintah namanya ping ya, yang sering kamu buat di WA atau di BBM ya. Ping, kita ketikkan PING, ping spasi, kita ketikkan IP komputer orang lain, kita enter. Nah, nanti ketahuan dia apakah sudah berkomunikasi komputer kita dengan komputer orang lain itu atau belum. Itu kita tahunya karena kita dibantu oleh sebuah protokol yang dikenal dengan namanya ICMP. Kemudian yaitu protokol DNS. Protokol DNS ini adalah protokol yang membantu kita sekali ya, untuk merubah sebuah IP menjadi sebuah nama domain atau nama domain menjadi sebuah IP. Itu DNS ya, domain name server. Misalnya seperti ini, kamu membuka Google ya, membuka website ya, websitenya namanya waspada.co.id ya. Nah, kalau tidak ada DNS, maka kita pasti membuka website itu dengan mengetikkan IP-nya. Coba berapa juta miliar website yang ada di jaringan internet. Kalau tidak ada DNS, kita membuka website itu di internet dari halaman dari Chrome, di address itu kita ketikkan IP-nya. Bagaimana kita menghafal angka-angka atau IP yang berbentuk desimal itu? Kita kan pasti kebingungan. Misalnya macam kompas.com ya, IP-nya misalnya 201.20.4.1 itu kompas.com, belum lagi yang lainnya, Google berapa, ini berapa, kan bingung kita kalau angka yang dihafal. Makanya dengan adanya protokol DNS, angka-angka IP itu diubah menjadi sebuah nama domain, sehingga kita tinggal ketikkan aja kompas.com di address ya, di Google kompas.com, atau di Google kita ketikkan misalnya Google atau Gmail ya, itu udah tinggal kita ketikkan domainnya saja ya, tanpa lagi mengetikkan IP-nya untuk membuka website tersebut. Itu dibantu karena adanya protokol yang dikenal dengan namanya DNS. Kemudian selanjutnya yaitu protokol TCP ya. TCP itu kan berasal dari TCP/IP ya, dua IP itu, TCP sama IP. Protokol TCP adalah protokol yang membantu user berkomunikasi antar komputer server dan lain. Kemudian IP itu adalah protokol yang membantu kita, yang bertanggung jawab dalam pengiriman paket data dari komputer satu ke komputer yang lain. Jadi kalau kita mau ngirim paket data dari komputer kita ke komputer lain, nanti yang bekerja membantu kita untuk mengirimkan data tersebut sampai ke tujuan adalah protokol yang dikenal dengan namanya IP. Baik, yang selanjutnya adalah protokol FTP. Protokol FTP itu adalah protokol yang bermanfaat untuk mengaktifkan file transfer protokol. Tadi udah kita bilang bahwasanya kita bisa mendownload, mengupload itu karena dibantu oleh suatu protokol namanya adalah FTP. Kemudian protokol SSH, protokol yang membantu terjadi pertukaran data antar komputer secara aman. Masih banyak lagi protokol-protokol yang ada di jaringan, tapi ini yang bisa saya terangkan pada saat ini. Nanti kita tinggal browsing aja mencari protokol-protokol yang lain. AppLogic ya, yaitu pengenalan jaringan materi yang ke-9 ya tentang port logic. Kalau kita berbicara tentang port di dalam jaringan, maka port itu adalah konektor ya, yang menghubungkan suatu alat dengan alat yang lain ya. Itu namanya dikenal dengan namanya port. Sebagai contoh misalnya kita punya mouse yang jenisnya USB. Maka kayak mana mouse itu bisa berfungsi dengan komputer? Maka mouse tersebut kita colok ke konektor USB ya di CPU ya. Nah, itu kan dikenal dengan namanya port. Contohnya lagi, misalnya kita punya
punya hard disk eksternal ya. Kita punya hard disk eksternal, bagaimana supaya hard disk eksternal ini bisa berfungsi di dalam komputer, bisa berkomunikasi dengan alat-alat di komputer, maka dia dicolokkan di port ya, di port USB juga ya, di port USB di CPU, sehingga antara hard disk dengan komputer, dengan hardware di komputer lain bisa saling berkomunikasi ya. Nah, kira-kira port itu adalah pintu untuk masuk ya. Kalau kita tadi punya hard disk eksternal, kita mau hard disk kita itu berkomunikasi dengan hardware di dalam komputer kita, maka kan hard disk eksternal kita tadi kan dicolokkan ke USB di CPU kan. Jadi kira-kira port USB itu bagi hard disk eksternal itulah tempat untuk pintu untuk masuk ke dalam hardware di dalam komputer, sehingga hard disk eksternal kita bisa berkomunikasi dengan hardware di komputer tersebut. Nah, port ini dia dibagi atas dua ya. Jadi port itu dibagi atas dua. Ada port fisik dan ada port logik ya. Ada port fisik dan ada port logik. Port fisik itulah ya port yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba ya, yang sebelumnya tadi kita terangkan di awal ya, macam USB itu port fisik, USB port 2 ya, kemudian selanjutnya VGA port ya, VGA port ini belakang CPU, kemudian LAN card port ya, kemudian selanjutnya port HDMI ya, yang di belakang CPU itu adalah port fisik ya, port fisik. Jadi itu namanya port fisik, port yang nampak oleh mata kita dan bisa kita pegang. Tetapi perlu kita garis bawahi ya, kita ambil kesimpulannya, port itu adalah pintu ya, pintu supaya hardware yang tadi kita itu ya bisa berkomunikasi dengan hardware yang lain, itu secara pintu untuk port fisik. Tetapi yang pada saat ini kita bukan mau membahas tentang materi port fisik ya, tapi kita mau membahas ada port yang lain namanya port logik. Port logik itu sama dengan port fisik, yaitu sebagai pintu untuk masuknya suatu objek ke dalam objek lain agar mereka itu bisa saling berkomunikasi, begitu ya. Jadi kira-kira port itu adalah pintu. Jadi setiap komputer itu memiliki port logik ya, supaya bisa saling masuk atau berkomunikasi. Nah, port logik di sini ya itu nggak nampak tapi adalah port logik kepunyaan protokol. Jadi kan protokol itu memiliki port logik. Jadi pada pertemuan yang lalu ya, materi ke-8 bahwasannya ada protokol jaringan ya. Protokol jaringan ini adalah software atau aturan yang membantu user atau kita seorang networker agar dapat mengaktifkan fasilitas di jaringan ya. Kita dibantu oleh protokol. Nah, jadi setiap protokol, setiap komputer dia memiliki protokol sendiri di dalam jaringan ya. Misalnya ada dua orang anak ya, satu namanya Budi, satu lagi namanya Cici. Budi dan Cici ini berkomunikasi terhubung dengan jaringan internet. Jadi kalau dia Budi mau browsing ke website, dia kan mengetikkan HTTP ya, protokol yang membantu dia untuk membrowsing nanti adalah HTTP ya. Itu yang protokol membantu dia untuk masuk ke dalam website orang lain. Untuk masuk ke website orang lain, ke komputer lain, protokol HTTP-nya si Budi ini kan berkomunikasi dengan protokol si Wati. Jadi setiap komputer jaringan itu dia memiliki protokol. Si Wati punya protokol HTTP, si Budi punya protokol HTTP. Nah, jadi supaya nanti kita bisa membuka website di komputer server punya orang lain, maka HTTP kita kan berkomunikasi dengan HTTP kepunyaan komputer yang mau kita buka, gitu ya. Nah, bagaimana supaya mereka ini bisa berkomunikasi antara protokol yang sama antara komputer satu dengan komputer yang lain? Maka di antara mereka ini ada pintu supaya mereka itu bisa bertemu, protokol yang sama itu bertemu, berkomunikasi supaya ya user yang
meminta membuka website itu dapat mengambil website tadi di komputer server lain dan dikirim ke komputer yang orang yang menginginkannya. Jadi makanya setiap komputer yang terkoneksi dengan jaringan dia punya protokol masing-masing, sama-sama punya protokol. Yang satu punya HTTP, komputer tujuan punya HTTP, yang satu punya DNS, yang komputer tujuan punya DNS. Jadi antara protokol inilah mereka yang saling berkomunikasi untuk memberikan informasi yang diinginkan oleh user. Untuk berkomunikasinya antar protokol di komputer yang berbeda, berarti kita harus punya pintu dong di tengah-tengah. Bagaimana dia bisa berkomunikasi, bisa keluar jumpa protokol ini tanpa ada pintunya? Nah, pintu itulah yang dikenal dengan namanya port logic protokol ya. Kita mau bahas itu dia. Ini kita buat dengan bahasa yang sangat mudah sekali supaya penonton mengerti apa sih port logic itu ya. Baik, ada protokol HTTP ya. Protokol HTTP itu port logiknya adalah 80. Itu yang kita terangkan tadi. Kalau ada dua buah komputer yang terkoneksi dengan jaringan, komputer pertama dibuat oleh Budi, komputer kedua dibuat oleh Wati yang terkoneksi di jaringan. Jadi kalau komputer Budi mau membuka website kepunyaan komputernya si Wati, maka dia dibantu oleh protokol namanya HTTP. Itu HTTP si Budi. Nah, kemana protokol HTTP Budi tadi bertemu? Dia bertemu dengan HTTP komputer si Wati. Bagaimana mereka bertemu? Karena di tengah-tengah ada pintu sehingga mereka bisa berkomunikasi. Ada pintu keluarnya atau pintu masuknya. Nah, kemudian pintunya itu adalah 80 karena sama-sama HTTP membuka website ya. Jadi pintunya adalah 80. Protokol yang bekerja adalah HTTP. Protokol FTP itu pintunya atau port logiknya 21. SSH portnya 22. Telnet port logiknya 23. SMTP port logiknya 25. DNS portnya logiknya 53. SMTP port logiknya 110. HTTPS port logiknya 443. SSL port logiknya adalah 465. Jadi di dalam jaringan kita ambil kesimpulan ya. Misalnya lagi protokolnya adalah kita mau download kita ada dua buah komputer yang terkoneksi di jaringan, yaitu si Lala sama Lili ya. Lala mau mendownload file yang terdapat di komputer si Lili, kedua-duanya terkoneksi di jaringan. Maka protokol yang membantunya adalah FTP, File Transfer Protocol. Nah, diambil sama si Lala. Nah, bukan Lala yang mengambilnya, tapi si Lala dibantu oleh fasilitas jaringan yang dikenal dengan namanya protokolnya adalah FTP. FTP ini yang punya si Lala berangkat ke Lili, karena di Lili filenya tersebut. Sampai di Lili, siapa yang dijumpai oleh protokol FTP ini? Protokol FTP-nya si Lili. Jadi yang bekerja di situ FTP-nya si Lala berkomunikasi dengan FTP-nya si Lili. Bagaimana mereka bisa saling berkomunikasi? Karena mereka tidak ada pintu keluar masuknya supaya bisa berkomunikasi. Maka dibutuhkanlah pintu yang dikenal dengan namanya, pintunya adalah port logic 21. Jadi adanya port logic yang di tengah-tengah tadi sehingga mereka bisa saling keluar masuk berkomunikasi. Mereka bekerja sama untuk menciptakan apa keinginan dari user di dalam jaringan tersebut. Port logic pintunya itu dikenal dengan namanya port logic 21. Gitu ya, dan seterusnya seperti itu. Baik, itu saja yang bisa kita terangkan tentang port logic ya. Kita ucapkan terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Karena tak ada ilmu yang tak bermanfaat kalau tidak kita sebarkan ke orang lain. Ilmu itu bermanfaat kalau orang lain bisa memahami apa yang ilmu yang kita miliki. Terima kasih.